Alasan saya milih PTK karena yang pertama sistem pendidikannya yaitu bersifat ketarungan, dan yang kedua tentunya biayanya gratis. Alasan saya masuk PTK yang pertama adalah saran dari orang tua, yang kedua adalah apabila kita sekolah di sebuah PTK, maka untuk bekerjanya kita lebih terarah jadi biayanya lebih murah. Susah enggaknya itu relatif, asalkan kita mau belajar dan berusaha untuk mempersiapkan seleksi dengan semaksimal mungkin, pasti semuanya bisa terasa mudah. Sebenarnya tidak ada yang susah, tapi itu tergantung usaha dan doa. Menurut saya susah, tapi itu balik lagi ke persepsi masing-masing. Setiap individu itu berbeda-beda. Hal yang paling berkesan itu waktu ospek. Yang paling berkesan yaitu selama pendidikan selama 3 bulan dan kehidupan asramanya. Hal yang berkesan semasa kuliah adalah saya jauh dari orang tua, jadi menjadi pribadi yang mandiri. Kampus saya di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kampus saya di bawah Kementerian Sosial. Setelah lulus, saya menjadi seorang ASK, Asisten Surveyor Kadastral, dan bekerja di Badan Pertanahan Nasional maupun KJSKB. Untuk prospek jurusan saya yaitu menjadi pegawai pelabuhan ataupun kepala syah bandar ataupun perwira kapal. Ketika saya lulus nanti, saya akan bekerja di Dinas Sosial Karanganyar. Oke, jadi itulah gambaran dari beberapa mahasiswa kedinasan di Karanganyar. Karanganyar sendiri sudah berdiri suatu forum yang mewadahi mahasiswa kedinasan dari Kabupaten Karanganyar. Forum tersebut adalah Forum Mahasiswa Kedinasan Karanganyar. Recording in progress. Halo, tes, apakah terdengar dengan jelas? Cek. Halo. Cek. Udah. Cek. Baik, teman-teman semua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang terhormat, Ibu Nurini Retno Hartati, SHMM, selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Yang terhormat, Bapak Sugina dan Ibu Dr. Anda Endang Trihardiningsih, selaku Bidang Pendidikan dan Sekolah Dasar. Yang kami hormati, teman-teman Ormada dan PJPTK Sekabupaten Karanganyar. Dan yang kami hormati, narasumber kita, Kak Dias Fahmi Zaki Susilo SPSI dan Kak Tenya Ika Agnesia SPSI, beserta teman-teman peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa full di room Zoom ini dalam acara webinar PK 1.0 dengan keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, izinkan kami sebagai Master of Ceremony untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fusna Adi Pamungkas. Saya berasal dari Politeknik Keuangan Negara STAN tahun angkatan 2019. Dan saya Dinda Ajeng Nur Aini dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung angkatan 2020. Oke, selanjutnya pada kesempatan kali ini kami akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu ada pembukaan. Yang kedua ada pembacaan do and done. Lalu yang ketiga ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian ada sambutan dari Ketua Panitia. Lalu dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Umum Forum Mahasiswa Kedinasan Karanganyar. Kemudian dilanjutkan sambutan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Lalu dilanjutkan dengan inti acara yaitu pemaparan materi. Lalu dilanjutkan dengan ice breaking. Lalu dilanjutkan dengan sesi 2 dari pemaparan materi. Dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kemudian yang terakhir ada penutup. Be yourself, improve quality. Oh, oke, saya ulangi ya teman-teman. Nanti kalau aku bilang PK 1.0, nanti dijawab be yourself, improve your quality. Oke. Nah, udah Yuk, bisa semua? dicoba. Yuk, kita coba dulu. PK 1.0 your quality. Oke. Oh iya, teman-teman bisa on cam dulu ini. Oke, kalau udah kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. PK 1.0. Be yourself, improve your quality. Oke, keren sekali. Nah, selanjutnya memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara webinar PK 1.0 ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara demi acara yang kita lalui akan berjalan dengan baik. Kemudian acara yang kedua yaitu pembacaan do and done. Kepada panitia bisa untuk share screen do and done. Nah, jadi apa aja sih yang boleh kita lakukan? Yang pertama itu peserta yang terdaftar wajib mengikuti Zoom dengan format username, nama, underscore, asal instansi. Buat teman-teman yang belum merename username-nya, bisa di-rename dulu dengan nama, underscore, asal instansi. Kemudian menyalakan kamera, masang background bagi yang memungkinkan ya. Diikuti rangkaian acara hingga selesai, kemudian men-screenshot bukti untuk kemudian memperhatikan dan mematuhi tata tertib acara. Untuk melakukan webinar sebelum waktunya, kemudian dilarang tidak memperhatikan atau tidur
kemudian mengganggu ketertiban jalannya acara webinar, dan menyalakan mic atau menginterupsi sebelum tidak menerima tujuan kesalahan penamaan dalam e-sertifikat, karena penamaan ini nanti berdasarkan database. Oke, acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk hadirin dimohon untuk menyesuaikan. Baik, terima kasih kepada hadirin bisa menyesuaikan kembali. Oke, acara yang keempat yaitu ada sambutan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh saudari kita, Kak Salma Azahra. Kepada Kak Salma Azahra, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Salma Azahra selaku Ketua Pelaksana Webinar PK 1.0. Yang terhormat, Ketua Forum Mahasiswa Kedinasan Karanganyar, yang kami hormati Ibu Dr. Anda Endang Tri Hadiningsih, Magister Manajemen selaku Kepala Bidang Pendidikan dan Sekolah Dasar, yang kami hormati narasumber acara webinar PK 1.0, serta peserta dan tamu undangan yang telah menghadiri acara webinar 1.0 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul bersama pada acara webinar PK 1.0 secara virtual di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia karena telah menyelenggarakan kegiatan webinar PK 1.0 dengan tema Mental Health sebagai pengertian masa pandemi. Terima kasih kepada tamu undangan dan peserta webinar yang bersedia meluangkan waktunya untuk berpartisipasi menghadiri webinar ini. Terima kasih juga kepada narasumber yang bersedia membagikan ilmunya pada webinar hari ini. Webinar PK 1.0 menghadirkan dua narasumber. Narasumber yang pertama membawakan materi dengan judul Mental Health. Dan narasumber yang kedua membawa materi dengan judul Mental Health di masa pandemi antara anxiety, struggling, dan insecurities. Perlu kita ketahui bahwa rangkaian kegiatan ini dihadiri oleh 29 tamu undangan, 300 peserta webinar, dan
mendatangkan dua pemateri yang luar biasa, yaitu Kak Dias Fahmi Zaki Susilo, Sarjana Psikologi, dan Kak Tenya Ika Agnesia, Sarjana Psikologi. Pandemi COVID-19 yang sudah berkepanjangan ini membuat stigma sosial terhadap kesehatan mental kita, yang dapat menyebabkan rasa cemas, tidak nyaman, rasa tidak aman, serta kegelisahan dalam perjuangan melawan pandemi COVID-19. Acara webinar PK 1.0 dengan tema Mental Health sebagai obat di masa pandemi ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan pengetahuan tentang pentingnya peran kesehatan mental di masa pandemi seperti ini. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan, narasumber, dan teman-teman peserta webinar yang telah menghadiri acara pada hari ini. Kami selaku panitia memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kendala dalam menyelenggarakan acara ini. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Kak Salma. Selanjutnya acara yang kelima yaitu sambutan dari Ketua Umum Forum Mahasiswa Kedinasan Karanganyar yang akan disampaikan oleh teman kita yaitu Saudara Surya Waskita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Misbah selaku MC atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Surya Waskita, biasanya dipanggil Surya. Saya di sini selaku Ketua Umum Forum Mahasiswa Kedinasan Karanganyar periode tahun 2020-2021. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul melalui kegiatan di pagi hari ini. Kemudian yang terhormat Ibu Endang Trihadiningsih dan Bapak Sugina selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Kemudian yang kami hormati pula teman-teman perwakilan Ormada Kabupaten Karanganyar, rekan-rekan penanggung jawab PTK juga yang berhimpun dalam PTK Karanganyar. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak atau Ibu, teman-teman Ormada dan penanggung jawab PTK di acara yang kami selenggarakan ini. Dan terkait acara webinar PK 1.0 atau program edukatif PTK Karanganyar yang mengusung tema tentang mental health as well as during pandemic atau tentang kesehatan mental. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang alhamdulillah baru pertama kali diselenggarakan oleh FMK Karanganyar semenjak forum ini terbentuk, yaitu pada tahun 2019, tepatnya pada 27 Desember kemarin. Urgensi kami mengadakan kegiatan ini adalah mengingat di masa pandemi sekarang, tentu kami secara internal FMK Karanganyar perlu beradaptasi, kemudian berinovasi, dan berprogres dengan situasi kondisi yang ada. Salah satunya dengan diadakannya kegiatan ini. Tentu kami juga ingin berkontribusi nyata bagi Kabupaten Karanganyar, khususnya serta agar Kabupaten Karanganyar dikenal oleh khalayak umum. Dan semoga dengan kegiatan webinar ini masyarakat luas dapat mengambil manfaat yang lebih baik. Kemudian tentu dengan kegiatan webinar ini, mohon maaf apabila nanti dalam pelaksanaan terdapat kekurangan maupun hal yang masih kurang di mata teman-teman semuanya. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan serta teman-teman dapat mengambil insight agar lebih mengetahui potensi diri, khususnya di masa pandemi sekarang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Surya yang telah memberikan sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar oleh Bapak Sugina. Kepada Bapak Sugina kami persilahkan. Mohon maaf, Bapak kasih di mute. Bisa, suara kami bisa didengar?
Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sudah terdengar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, yang saya hormati narasumber webinar dari Forum Mahasiswa Kedinasan Kabupaten Karanganyar, yang saya hormati para peserta webinar. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena limpah nikmat dan karunia pada kita bersama, hingga saat ini kita dalam suasana sehat walafiat. Allahumma amin. Saya Sugina, sebagai Kasih Pendidikan Dasar Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, ditugasi pimpinan untuk mengikuti kegiatan ini sekaligus memberikan sambutan dan memohonkan izin pimpinan karena bersamaan tugas, maka kegiatan ini ditugaskan kepada saya. Dalam rangka memberikan sambutan kegiatan webinar program edukatif Forum Mahasiswa Karanganyar dengan tema kesehatan mental sebagai tonggak di masa pandemi. Ucapan terima kasih, apresiasi atas inisiatif kegiatan ini. Jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat menyambut gembira dan apresiatif karena mengambil tema kesehatan mental sebagai tonggak masa pandemi. Adik-adik sebagai mahasiswa kedinasan punya kepekaan sosial, empati terhadap kondisi masyarakat dengan idealisme teman-teman sekalian dan inovatif dalam kegiatannya. Kondisi real di masa pandemi dialami orang tua, guru, dan siswa di Kabupaten Karanganyar. Ini tentu dirasakan. Lompatan yang harus dihadapi yang beberapa waktu yang lalu belum dipersiapkan, ini harus dijalan. Orang tua, masyarakat, guru, siswa harus familiar, terbiasa dengan IT. Padahal kegiatan belajar mengajar itu akan lebih efektif dengan kehadiran guru. Tetapi dengan adanya pandemi ini, maka pembelajaran tatap muka belum dimungkinkan dengan cara pembelajaran jarak jauh atau daring. Semua harus terbiasa mandiri dengan menggunakan IT. Kegiatan belajar mengajar harus dengan daring, mungkin dengan Zoom Meeting, Vicon, Google Classroom digunakan, harus menggunakan Android, mungkin juga dirasakan kendala pulsa, kekuatan jaringan internet, juga karena bentang alam, sekolah-sekolah dasar misalnya di Kabupaten Karanganyar ini masih ada kendala sinyal internet. Karena ada di balik bukit, di lembah, dan sebagainya. Ada beberapa sekolah yang jangkauan jaringan internetnya belum lancar. Bapak Bupati sudah berupaya untuk bisa memenuhi itu, dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu pembelajaran jarak jauh ini bisa berjalan. Juga kegiatan vaksinasi secara masif, baik guru maupun siswa SMP dan SMA, sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar untuk tahap pertama sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka dimulai tanggal 13 sampai 25 September. Alhamdulillah tidak ada kendala, artinya tidak ada yang terpapar, sehingga dilanjutkan simulasi PTM ini pada tahap kedua tanggal 27 September sampai dengan tanggal 2 Oktober. Dan alhamdulillah berakhir hari Sabtu kemarin, mulai Senin besok akan dilaksanakan
pembelajaran tatap muka terbatas di Kabupaten Karanganyar. Adik-adik juga dulu pernah sekolah di sekolah dasar, di SMP, SMA di Karanganyar, ini bisa ikut mensupport karena mulai tanggal 4 Oktober sampai 30 Oktober, Kabupaten Karanganyar dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Jumlah sekolah kita ada 82 SMP dengan jumlah murid kurang lebih 35.000, ada 502, saya ulangi, 502 SD dengan jumlah murid 65.313. Juga anak-anak kita yang di PAUD, baik KB maupun TK, ada 980-an satuan pendidikan. Semua ini pelan tapi pasti akan mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas dengan sistem SIP. Webinar ini semoga memberikan ide pencerahan dan sumbangsih akademik kepada bangsa dan negara dalam pencerah kesehatan mental sebagai tonggak masa depan masa pandemi ini. Dan adik-adik mahasiswa sebagai inovator, pionir-pionir yang sangat handal, karena orang-orang terpilih yang bisa masuk menjadi mahasiswa kedinasan ini. Dan kebetulan juga Bapak Bupati sangat concern, memberi support yang luar biasa bagi anak-anak yang masuk perguruan tinggi negeri. Ada bantuan reward dari pemerintah Kabupaten Karanganyar. Mungkin di antara dari mahasiswa ini juga ada yang menerima, karena kebetulan juga di perguruan tinggi negeri. Maka kami dari jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar mengucapkan terima kasih mewakili pimpinan dalam forum ini. Selamat mengadakan kegiatan webinar secara online, program edukatif, forum mahasiswa kedinasan Karanganyar. Semoga kegiatan ini dicatat sebagai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, segala kekurangan kami mohon maaf. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk Bapak Sugina dari perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti yang ditunggu-tunggu nih ya, pastinya oleh teman-teman semua, yaitu penyampaian materi yang akan dibawakan oleh narasumber kita. Yang pertama yaitu akan dibawakan oleh Kak Dias Fahmi Zaki Susilo, dan narasumber yang kedua yaitu oleh Kak T-nya Ika Agnesia, yang akan dipandu oleh moderator, yaitu teman kita sendiri, yaitu Kak Inka Dah Utama, selaku moderator. Nah, baik. Sebelumnya kita sapa dulu ya teman-teman Kak Inka. Halo Kak Inka. Halo Dwinda. Halo Gimana nih Krisna. Kak? Aman nggak jaringannya? Insya Allah aman. Semoga sampai akhir nanti aman ya. Amin. Kak Inka, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Mungkin Kak Inka bisa langsung untuk memperkenalkan diri dan dilanjutkan untuk memandu pemaparan materi ya Kak. Silahkan Kak. Oke, siap. Terima kasih Winda dan Krishna selaku MC. Baik, acara saya ambil alih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Inka Diah Utama dari Politeknik Keuangan Negara STAN 2018. Di sini saya diamanai sebagai moderator webinar pada pagi hari ini, dan webinar akan dihadiri oleh narasumber yang sangat luar biasa. Kedua narasumber kita yaitu ada Kak Dias Fahmi Zaki Susilo SPSI dengan pokok pembahasan terkait mental health sebagai self-endurance di masa pandemi COVID-19. Dan narasumber kedua kita yaitu Kak T-nya Ika Agnesia SPSI dengan mengambil tema pokok pembahasan mental health di masa pandemi antara anxiety
Namun sebelum kita masuki acara webinar inti, saya ingin menyapa tamu undangan terlebih dahulu nih. Ada tadi perwakilan dari Disdikbud Karanganyar, ada Bapak Sugina dari Disdikbud. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saat ini jajaran dinas sehat semuanya. Alhamdulillah. Baik, semoga bisa mengikuti acara sampai akhir nanti ya Bapak. Oke, tak lupa juga saya ingin menyapa teman-teman tamu undangan dari Formaka, dari teman-teman Ormada, dan juga teman-teman PJPTK yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Dan tentunya tak lupa saya sapa teman-teman peserta webinar pada pagi hari ini yang dari saya masuk Zoom meeting tadi, saya sudah merasakan antusias dan semangat dari teman-teman semua. Mestinya saya dan teman-teman pun sangat tertarik, sangat bersemangat untuk tema pada pagi hari ini terkait mental health yang kita sendiri pun sangat mengetahui. Apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Terdengar. Oke, saya lanjut ya. Oke, terima kasih. Nah, topik mental health ini kita mungkin sebagian besar dari kita sangat relate dengan kehidupan sehari-hari, apalagi di perubahan situasi dan kondisi karena pandemi COVID tentunya yang mungkin sulit untuk bagi kita melakukan penyesuaian diri. Oke. Mungkin itu saja. Oke. Mungkin ada teman-teman yang belum bisa ini ya, connect dengan audio ya. Oke, baik, saya lanjut saja. Mungkin tak perlu lama saya berbicara untuk pembukaan, langsung saja kita mulai pemaparan materi yang pertama kita terkait mental health sebagai self-endurance di masa pandemi COVID-19 yang akan langsung disampaikan oleh Kak Dias Fahmi. Sebenarnya saya akan menyapa terlebih dahulu Kak Dias. Selamat pagi Kak Dias. Halo, selamat pagi. Oh ya. Langsung aku taut ya, sorry. Oke. Selamat pagi Kak Dias. Suara saya terdengar dengan jelas Kak? Alhamdulillah terdengar dengan jelas Kak. Oke, semoga sampai akhir nanti sinyal kita sama-sama bagus ya Kak. Ya, alhamdulillah, semoga. Oke, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari Kak Dias terlebih dahulu ya Kak. Untuk panitia, minta tolong untuk di-share screen kurikulum vitae dari Kak Dias. Oke, jadi kita dapat melihatnya ya teman-teman, kurikulum vitae dari Kak Dias ini. Kak Dias lahir di Yogyakarta pada 26 Juni 1997 dan memulai pendidikannya di SD Muhammadiyah Sukonandi II dan lulus di 2009, dan melanjutkan pendidikan di SMP Muhammadiyah Yogyakarta, lulus di 2012, dan melanjutkan SMA di SMA Anglik 1 Yogyakarta di tahun 2015, dan menempuh pendidikan di Fakultas Psikologi Mercubuana Yogyakarta selama 4 tahun pada tahun 2015 sampai 2019. Dan dapat kita simak bersama-sama pengalaman organisasi dari Kak Dias sangat aktif ya Kak. Yang pertama pernah menjabat sebagai Head of HMPS Fakultas Psikologi Mercubuana Yogyakarta dan di tahun 2017 dan sampai 2018 kemudian menjabat Head of KIE and Advocation Department of EIK Kabupaten Sleman di tahun 2017 sampai 2020. Dan untuk 2020 sampai 2023 menjabat sebagai Head of Genre Sleman. Kemudian pengalaman terkait pekerjaannya di tahun 2018, Kak Dias ini bekerja di Self Development and Career Assistant Lecturer Faculty of Psychology Mercubuana University Yogyakarta. Di 2019 bekerja di Practice of Basic Intervention One Helping Skill
Assistant Lecturer Faculty of Psychology Mercubuana University Yogyakarta, dan di 2019 sampai sekarang bekerja di founder Vibrasi Human Development, owner Zandia Wedding Organizer, dan Dr. Gens Counselor. Nah, Kak Dias juga meraih awards di tahun 2018 sebagai first winner Genre Ambassador Sleman 2018, kemudian runner up PIK Ambassador DIY 2016, first winner Genre Ambassador DIY 2017, dan runner up 3 Genre Ambassador Indonesia 2017. Sangat-sangat banyak sekali ya Kak awards yang diraih. Nah, itu tadi. Dan tak lupa skill yang dimiliki Kak Dias tentunya ada public speaking, counseling, trainer outbound, Microsoft Office tentunya, dan psychological test. Oke, itu saja kurikulum vitae dari Kak Dias. Mungkin langsung tak perlu lama Kak Dias, kita mulai diskusi terkait topik yang pertama. Pemaparan materi akan berlangsung selama 45 menit, dan untuk tanya jawab akan dilakukan setelah pemaparan materi yang kedua ya Kak. Oke, siap. Oke, langsung saja kepada Kak Dias, waktu dan kesempatan kami persilakan. Baik, mohon izin sebelumnya, mohon maaf bisa jadikan saya sebagai co-host untuk share screen. Oh ya, untuk panitia bisa minta tolong untuk jadikan Kak Dias co-host. Oke, terima kasih. Oke, Kak. Sudah masuk ya, Kak ya, untuk materinya? Sudah, Kak, sudah. Oke, alhamdulillah. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh teman-teman semuanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga di tengah situasi yang tidak menentu seperti ini di pandemi COVID-19, kita selalu senantiasa diberikan kesehatan, terutama kesehatan mental ya, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Tentunya ini adalah tema yang menarik. Saya apresiasi sekali pada teman-teman dari FMK Karanganyar ya, Forum Mahasiswa Kedinasan ya, bener ya, dari Karanganyar, teman-teman yang luar biasa, yang alhamdulillah sepertinya bisa mewujudkan apa yang diinginkan sebelumnya ya, mungkin plan-plan ketika mungkin dulu SMA pengen masuk ke kampus-kampus favorit, tentunya di bawah instansi pemerintah ya, akhirnya bisa terwujud, alhamdulillah. Semoga menjadi berkah buat teman-teman, dan buat teman-teman yang lain mungkin di sini aku lihat ada yang masih SMA, ada yang masih SMK, atau mungkin ada yang masih SMP mungkin, atau yang masih yang lain-lainnya, dan juga mungkin mahasiswa-mahasiswa yang di luar negeri, maksudnya di luar negeri itu swasta maksudnya ya, seperti saya dulu, jangan berkecil hati, kalian juga punya kesempatan yang sama, punya jumlah hari yang sama juga dengan teman-teman yang berada di forum kedinasan. Intinya bagaimana kita bisa memanfaatkan setiap waktu yang kita punya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh moderator yang luar biasa, ada Mbak Inka ya, tentang kurikulum PT saya. Alhamdulillah, itulah saya. Saya lahir pada tahun 1997. Alhamdulillah di tengah pandemi COVID-19 ini, ya mungkin di awal ya aku bakal cerita dikit nanti, banyak banget perjuangan-perjuangan yang benar-benar aku alami di tengah situasi pandemi COVID-19 yang tidak menentu ya. COVID ini kan masuk pada tahun 2000, kalau di Indonesia itu masuknya 2000 ini ya, 2020 ya. Bener kan ya? Walaupun ini 2000 COVID-19, tapi dirasakan di Indonesia itu pada tahun 2020. Dimana aku ingat banget waktu awal itu, banyak banget konten-konten di Instagram yang menyepelekan COVID-19 ini nggak masuk ke Indonesia. Karena Indonesia ini negara yang benar-benar santuy dan lain sebagainya. Itu membanggakan hal-hal yang aneh di negara kita. Sehingga akhirnya, nggak mungkin COVID ini masuk di Indonesia. Tapi ternyata di bulan Februari, antara Februari dan Maret, terjadilah kasus di Indonesia tentang COVID ini. Dan bahkan COVID ini betah sampai sekarang ya. Diusir berulang kali juga ada gelombang-gelombang yang berkelanjutan. Dan semoga tidak ada gelombang lagi ya, walaupun ada isu-isu dari para peneliti dan lain sebagainya bakal ada gelombang selanjutnya. Tapi harapannya dengan vaksinasi yang terus digiatkan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang lain bisa meningkatkan imunitas kita sehingga kita siap dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang insya Allah ketika Pak Jokowi kemarin mengatakan kita harus mulai siap untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 ini.
Karena yaitu kita sekarang sedang dalam tahapan yang ya nggak jelas ya kapan pandemi ini akan berakhir, banyak orang yang overthinking dan lain sebagainya. Makanya topik hari ini sangat pas untuk kita bahas walaupun pandemi ini udah hampir 21 ya, udah hampir 2 tahun mungkin ya, hampir 1 tahun lebih lah ada di Indonesia, tapi banyak teman-teman yang mungkin masih menganggap pandemi ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat apa ya, mengakibatkan kesehatan mental masing-masing individu ini benar-benar merasa tidak baik gitu. Nah, kita akan bahas satu persatu nantinya. Dan di sini tema kita adalah mental health sebagai self-endurance di masa pandemi COVID-19. Self-endurance itu adalah suatu kebutuhan untuk dapat mengatasi sebuah rintangan. Dan aku setuju, mental health ini adalah suatu kebutuhan, suatu hal yang sangat penting untuk dapat kita itu survive di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, sebenarnya mental health itu apa sih? Atau mental health ya. Nah, itulah bahasa Inggrisku agak-agak kacau nih. Nah, ini adalah definisi kesehatan mental yang bisa teman-teman baca di layar teman-teman semuanya. Ini dari WHO pada tahun 2015 ya mencetuskan bahwasannya kesehatan mental adalah kondisi individu yang berada dalam keadaan sejahtera. Tapi ingat, sejahtera tidak hanya secara fisik, tapi secara sosial, emosional, dan juga itu tadi ya, kebermanfaatan kita di lingkungan sosial itu tadi. Dan mampu mengenal potensi dirinya, jadi kita dapat memetakan apa yang bisa aku lakukan, apa yang tidak bisa aku lakukan, dan juga mampu menghadapi tekanan sehari-hari. Bahkan ketika sesuatu hal itu tidak pasti, seperti pandemi COVID-19 seperti ini. Dan mampu berkontribusi di lingkungan sosialnya. Nah, seperti forum yang diadakan oleh teman-teman di sini, ini adalah bentuk kontribusi teman-teman. Walaupun secara kita harus terpisah secara waktu ya, bukan secara waktu, secara lokasi, secara jarak ya, mungkin ketika tidak ada pandemi bisa jadi ini offline gitu ya, webinar besar yang diadakan secara offline, tapi ini tetap besar kok. Tidak dilihat dari bagaimana kita mengadakan secara tatap muka ya, tapi ini adalah sebuah kebermanfaatan yang luar biasa di mana aku lihat pesertanya beragam daerah ya yang tergabung di sini, ada dari Jogja, ada dari Karanganyar tentunya, tadi juga ada kalau nggak salah dari Rengas Dengklok dan lain sebagainya. Luar biasa antusias dari teman-teman ya, saya sangat salut. Jadi ini adalah suatu wujud sekarang tuh kolaborasi kebermanfaatan sosial masyarakat tidak harus dilaksanakan secara offline, tapi secara online seperti ini kita bisa berkolaborasi untuk mewujudkan Indonesia yang memiliki kesadaran sehat mental yang tentunya sangat baik ke depannya. Nah, permasalahan apa sih yang biasanya sering muncul di pandemi ini? Terutama stres ya. Mungkin kalau dulu pandemi, kita sebelum pandemi nggak suka makan yang manis-manis, setelah pandemi ini nggak sadar, kita jadi sering makan yang manis-manis, jadi sering tidur-tiduran, dan lain sebagainya. Ini ciri-ciri teman-teman sedang mengalami stres gitu ya. Nah, menurut WHO, berdasarkan riset pada tahun 2019, stres yang muncul selama masa pandemi COVID-19 dapat berupa, ada 5 poin di layar teman-teman ya. Yang pertama ada ketakutan dan kecemasan mengenai kesehatan diri maupun kesehatan orang lain yang disayangi. Nah ini, banyak banget aku lihat ya, banyak orang yang akhirnya itu berlebihan dalam menyikapi pandemi. Boleh kita memperhatikan himbauan pemerintah, jaga jarak, selalu cuci tangan, dan juga menggunakan sanitizer, menggunakan masker, dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa orang yang menyikapi ini secara berlebihan, sehingga menimbulkan stigma ke masyarakat. Misal nih, bertemu dengan orang, dikit-dikit kamu harus sanitizer dulu. Itu memang baik, tapi bagaimana kita merespon, kita mengeluarkan kata-kata yang kadang membuat orang tuh menjadi seperti tertekan, seperti di stigma. Emang aku kenapa sih? Kok kayaknya aku nih orangnya kotor banget, harus selalu menggunakan sanitizer. Padahal dia masuk ke ruangan tuh udah menggunakan hand sanitizer, cuci tangan gitu. Tapi dia selalu di-push, ditekan, wah tolong kamu gini. Nah, sehingga membuat orang tuh menjadi merasa tertekan. Ya. Terus perubahan pola tidur atau pola makan. Nah, perubahan pola tidur ini ternyata kemarin ada riset mengatakan ini dialami karena ya itu tadi, di tengah situasi pandemi ini, banyak orang tuh menggunakan setan gepeng nih. Setan gepeng itu kita sebut gini gadgetnya. Ini setan gepeng. Kenapa setan gepeng? Di lain sisi ini bisa memberikan kita manfaat. Tapi di lain sisi ketika disalahgunakan dapat memberikan benar-benar dampak permasalahan yang luar biasa. Ya contohnya deh, kita berusaha positive thinking terhadap mantan
kita gitu ya. Tapi ternyata kita overthinking sampai akhirnya kita harus stalking yang buat aduh kok dia posting sama ini sih, akhirnya kita jadi overthinking susah ya. Mungkin ini ada beberapa mengalami, aku bukan curhat ya. Nah, terus ada perubahan pola makan di mana ya mungkin pola makannya biasa 3 kali sehari tertib, tapi setelah pandemi ini makannya jadi nggak beraturan, teman sebagainya. Terus situasi ini sulit tidur ya dan konsentrasi. Aku pernah mengalami hal-hal seperti ini, teman-teman, ketika di awal pandemi. Kalau tadi dia jelaskan di awal oleh moderator kita, aku punya sebuah pengembangan human development di mana pada bulan-bulan November, Desember